NKRI harga mati. Ulama tahu bahwa di sini loh kitab ini terselamatkan. Yang di sana sudah banyak dimus. Yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah, ajaran Islam yang diajarkan oleh ulama-ulama yang masih bersanad sampai Rasulullah itu lebih banyak ajaran Islam yang ada di Nusantara. Tahun 1923-24 di Arab terjadi pemberontakan Wahabi di Hijaz. Setelah mereka menang karena didukung Inggris, Prancis, di balik itu Amerika sama Israel. Setelah mereka menang, apa yang mereka lakukan? Banyak hafid Quran dibunuh, banyak ulama dibunuh. Saya nggak percaya pada saya boleh, tapi bagi yang Muhammadiyah wajib percaya. Karena yang tak baca ini buku yang ditulis oleh Kiai Mas Kumambang Gresik. Yang NU harus percaya, karena termasuk yang membukukan tulisan di situ Kiai Maimun Zubair pada halaman 12 sampai 15. Setelah Wahabi menang, mereka banyak bunuh hafid Quran, ulama-ulama ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Kitabnya mereka rampas, dimusnahkan. Sehingga ulama-ulama yang kepingin tetap ngaji kepada ulama yang punya sanad sampai Nabi, itu di Arab dulu kerepotan, nyari ulama yang punya sanad sudah dibunuh. Makanya Nyun Sewu seperti abahnya Syekh Maliki itu merlokne ke Syekhona Khalil Bangkalan untuk menyambungkan sanad itu sambung sampai Rasulullah. Kenapa nyambung sanad ilmu saja harus ke Syekhona? Ulama Arab sudah banyak di Jadi menjaga NKRI, menjaga Islam seperti yang ada di Nusantara itu menjadi sangat penting, karena ilmu pemahaman dan praktek Islam seperti yang masyayikh ada di masa Indonesia ini loh yang terwarisi secara bersanad sampai Rasulullah SAW. Halo, tolong aja melok-melok gerakan Pancasila kafir lah. Terus mereka itu lucu menyebut Indonesia kafir, katanya karena nggak merujuk pada Quran hadis. Tak jawab, kalau hanya gara-gara nggak memegangi Quran hadis kamu kafirkan, maka Muhammadiyah juga kafir, PKS, LDII, NU juga kafir. Muhammadiyah, PKS, LDII itu menjalankan roda organisasi bermuktamar merujuk pada pasal-pasal yang ada di ADART, tidak merujuk pada Quran Sunnah. Menurut Pak Wahid, Muktamar Muhammadiyah sidang akan pilihan ketua umum, dibacakan ketentuan tatib, calon ketua harus begini bla bla bla, surat Baqarah ayat biru, surat Maidah ayat, nggak ada di Quran. Adanya ketentuan tentang syarat ketua, periode ketua, kewajiban ketua, hak ketua, kewenangan ketua, itu diatur dalam ADART. NU juga seperti itu. Nah, kalau Muhammadiyah, NU, LDII menjalankan roda organisasi merujuk kepada pasal-pasal ADART yang sudah disepakati, itu boleh dan tidak kafir. Kenapa bangsa ini ketika punya gawe pilihan DPR, pilihan presiden merujuk pada pasal-pasal yang ada di UUD 45 kok di kafir-kafirkan? Terus bedanya apa? Aduh aneh. Sing moco HP mau buka anak dadi Wahabi, kan salah kan dengan HP. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini ngomong ngotot tidak dengan HP ya. Hadirin, ini penting sekali menjaga Indo. Lalu petilasan Arab
makam wali gusur, ya betul. Makam ulama gusur, makam sahabat gusur. Cari makamnya Imam Malik, tak ketemu. Cari makamnya Imam Hambali, betul. Tahu neng. Cari makamnya Sidar Osman, di mana? Cari makamnya Siti Aisyah, Siti Fatimah, hilang. Lah kalau NKRI yang komitmen jaga makam-makam, negeri yang mengeluarkan anggaran untuk merawat makam, ini ya negeri NKRI ini. Iya. Kalau negeri ini bubar, ganti negara khilafah tapi isinya Wahabi, maka kami khawatir mereka melakukan hal yang sama. Ulama dibunuh, kitab dirampas, dimusnahkan, makamnya digusur. Kalau makam-makam wali lawas-lawas ratusan tahun digusur, hilang. Sementara makamnya Dewes Dekker ada, makamnya Maramis ada, makamnya Yusuf Darso ada, makamnya Bartolomus Dias ada, makamnya Columbus ada, makam ulama nggak ada. Apa yang terjadi 500 tahun ke depan? Orang Kristen, orang Yahudi bisa mengatakan, negeri Nusantara ini bukan negara Islam, ini negara Kristen. Kalau you mengatakan ini negara Islam, you harus bisa menunjukkan lebih lawas mana makam tokoh Kristen sama makam tokoh Islam. Saat makam tokoh Islam sudah nggak ada semua, digusur oleh Wahabi, yang ada tinggal makam-makam tokoh Kristen yang lebih lawas. Itu bisa jadi alat klaim bahwa negeri ini bukan milik Islam tapi milik baik. Bahaya, bukti sejarah nggak boleh hilang. Nah, Wahabi itu sembrono menghilangkan bukti sejarah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pokok harus NKRI harga. Lalu bagi yang peduli pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, jaga NKRI itu super penting. Di Timur Tengah mana yang bisa jadi contoh tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mau Yaman? Yaman itu yang utara Syekh Mobil Wahabi takfiri dia keras. Yang Yaman Selatan Syiah Zaidiyah, partainya Syuyu'i, komunis. Yang Ahlus Sunnah itu Yaman Timur, Hadramaut, yang jumlahnya nggak terlalu banyak. Mesir, ternyata ketika ada pilihan langsung, yang menang Al-Mursi, tokoh Tahriri, Hizbut Tahrir, kuat banget sana. Mana negara Timur Tengah yang bisa jadi contoh Ahlus Sunnah? Dulu Afghanistan Hanafi dan Naqsabandi, tapi sekarang sudah dipegang oleh Taliban. Mana lagi? Syiah. Apa Syiah? Iran itu apa? Syiah. Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Wahabi. Bukan lagi Wahabi. Dulu ada Ahlus Sunnah, Sudan kacau pecah sudah. Sudan Utara, Khartoum, Sudan Selatan, Darfur. Libya, dulu Ahlus Sunnah, Thariqahnya Tijaniyah, presidennya Hafidz Quran, konekan akrab dengan Habib Lutfi. Tapi kita tahu Muammar Gaddafi sudah dibunuh dan negaranya tercapit-capit menjadi 4 bagian. Sampai sekarang belum berhasil membentuk satu negara lagi. Suriah, tinggal Indonesia top. Negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Brunei negeri Ahlus Sunnah ini kene. Begini. Malaysia Ahlus Sunnah Jamaah. Tapi sudah banyak ustadz alumni Saudi yang terpapar Wahabi. Dan kecil, lebih besar Jawa Timur daripada Malaysia. Muslimnya hanya sekitar 70% Malaysia. Negeri besar,
mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitabnya ada, pondoknya ada, kiainya ada, habibnya ada, umatnya ada, lembaganya yang pemerintah, yang swasta juga ada, kuburannya juga ada, amaliyahnya juga ada. Sungguh itu tinggal NK montai jejer elang. Kalau ini nggak dijaga, amanat dari Allah untuk kita, jaga negerimu NKRI supaya Islam rahmatan lil alamin, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap lestari. Nyun sewu. Wiridan pada salat itu Bukhari 2 halaman 324. Di Timur Tengah nggak ada, yang ada tinggal di Indonesia. Bersalaman pada jamaah Bukhari 4377. Di Timur Tengah nggak ada, yang ada tinggal di Indonesia. Halo, ngimami pakai basmalah Bukhari 3451. Timur Tengah nggak ada, yang ada tinggal di Indonesia. Kunut subuh Bukhari 1001. Timur Tengah hilang sudah, yang ada tinggal di Indonesia. Haul Sahih Muslim juz 2 370. Nabi menghauli Siti Khadijah. Timur Tengah udah sulit cari haul, yang ada haul ada di Indonesia. Ziarah kubur Bukhari 209 216. Nabi ziarah mendoakan ahli kubur, bawa daun kurma taruh di atas makam. Sambil Nabi berdoa, moga-moga mandar muga seksanya menjadi ringan selama daun kurma ini belum kering. Yang punya tradisi ziarah, bawa kembang, bawa daun, itu Islam Nusantara. Aduh. Nah kalau NKRI bubar, ASN-nya terpapar Wahabi, polisinya terpapar Wahabi, gajinya mau, naik pangkat mau, fasilitas royoan. Tapi untuk menyatakan komitmennya pada negeri yang sudah memberi kesejahteraan, Pancasila kafir, hormat merah putih mus. Ini bahaya Pak Wakil, bahaya untuk NKRI dan tentu bahaya untuk Islam. Nabi lahir di Mekah, tapi maulid besar-besaran bukan di Mekah. Di mana? Di Probolinggo. Di Indonesia. Imam Syafi'i di Mesir wafatnya. Tapi pengikut Imam Syafi'i terbesar ada di Indonesia, Mas. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani makamnya di Baghdad. Tapi ada haul manaqib besar-besaran Syekh Abdul Qadir itu di Nusantara, di Indonesia. Kisah musakina di Indonesia. Al-Habib Abdullah Ba'ala Al-Haddad menyusun Ratibul Haddad dari Yaman. Tapi sungguh negeri yang setiap desa ada rotiban itu bukan Yaman, Indonesia. Habib Ali Al-Habsyi nyusun salawat simtud duror jauh dari Yaman sana, tapi bisa bersimtud duror rame-rame puluhan ribu ngundang Habib Syekh. Benih di Yaman, benih bukan di Yaman. Di mana? Di mana? Malang, Probolinggo. Saya mau kapan-kapan diundang di sini lagi, tapi minta syarat. Bupati sudah harus bisa menghadirkan Habib Syekh. Kalau belum bisa menghadirkan Habib Syekh, saya nggak mau ke sini lagi. Siap di? Ini negeri ini harus dijaga.
pokoknya negeri ini baik-baik saja, maka Islam mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah akan baik-baik saja dan selamat. Penutup, hadirin rahimakumullah, saya nggak tahu kebenarannya, tapi dapat WA dari orang yang saya nggak bisa menuduh dia bohong, karena dia ahli. WA dia masuk ke saya, katanya bahwa Syed Maliki itu sebelum wafat itu pernah ziarah ke makam Rasulullah, dan dia termasuk cucunya Rasulullah, keturunan Syed Maliki. Nggak taunya setengah sadar apa enggak begitu, secara batinnya seakan ketemu Rasulullah, dan Rasulullah meeting itu apa? Meeting nunjuk kata itu, saya sangat mencintai bangsa ini karena mereka lah bangsa yang paling mencintai. Syed Maliki mana? Apa mereka Arab? Bukan. India? Bukan. Nabi, kata Syed Maliki, menyebut itu bangsa Indonesia. Mohon salam sih. Bangsa yang dicintai Rasulullah. Jangan dikoyak, jangan dirusak, jangan dibuli. Rasul saja mencintai. Karena memang Ahlus Sunnah ada di sini. Masjid terbanyak ada di sini. Hampir 1 juta masjid kita punya. Hafid Quran terbanyak ada di sini. 100.000 lebih Indonesia punya hafid Quran. Madrasah terbanyak di sini. MI, Tsanawiyah, Aliyah, negeri swasta, milik NU, milik Muhammadiyah, itu total hampir 60.000 se-Indonesia. Belum TPQ-nya 100.000 lebih, belum majelis taklim, belum yang lain-lain. Dan semuanya aman dalam naungan payung NKRI harga mati. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.